Ya, jadi saya di sini Muhammad Labib Maksum sudah melakukan pembelajaran daring pada siswa-siswa saya di SMA. Materinya tentang sikap hormat kepada orang tua. Kita buka materinya. Materinya seperti ini. Pada Quran surat Al-Isra ayat 23, dilanjutkan pada ayat 24. Kita kembali. Ini sudah saya kirim. Terus anak-anak juga sudah merespon. Robi Abarlian hadiroh. Satu bentuk absennya. Rizkatul Mafinas hadiroh. Fatna Naulida hadiroh. Untuk mengawali pembelajaran ada yang membaca Asmaul Husna. Ibadana walhamdulillahina wassalatu wassalamu ala nabi hamidina ya Allah ya Rabbana antana wasmuluna ridhoka masmuluna dunyana wa akhirana ya Rahman ya Rahim ya Malikul Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrabbina wassalatu wassalamu ala nabi hamidina ya Allah ya Rabbana anta mahusuduna dunyaka muslimana dunyana wa akhirana. Jadi untuk materi kita hari ini adalah materi tentang bagaimana sikap kita atau akhlak kita terhadap orang tua kita, yang merupakan kewajiban kita sebagai anak untuk menghormati dan mematuhi kepada orang tua. Pembelajaran ini sangat penting dan kalian harus pahami serta kalian harus terapkan di kehidupan kalian masing-masing, karena hormat kepada orang tua adalah kewajiban daripada kita sebagai anak yang sudah dibesarkan dan dididik oleh orang tua kita. Miftahul Hasan hadiroh. Maaf Pak telat. Baiklah Pak, saya Fatma Melida akan menjelaskan tentang materi tentang sikap hormat kepada orang tua. Yang saya pahami dari materi ini yaitu tentang poin-poinnya itu ada 5 yang saya baca di sini. Yang pertama yaitu contoh perilaku yang termasuk birrul walidain. Yang pertama ada janganlah mengucapkan kata di hadapan kedua orang tua. Lalu dilarang membentak orang tua. Lalu yang ketiga ada ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Lalu ada yang keempat yaitu merendahkan diri di hadapan orang tua. Lalu yang kelima ada berdoalah untuk mereka. Misalkan kalau yang masih hidup ya berdoa untuk kesehatan, panjangkan umur. Kalau sudah meninggal ya didoakan seperti itu. Lalu yang keenam itu ada senantiasa berbuat baik dan mendoakan kepada mereka. Mungkin seperti itu saja Pak poin-poin yang saya pahami. Nah, saya itu tadi sedikit menjelaskan apa yang Pak Guru kirimkan di PPT, menerangkan mengenai sikap hormat kepada orang tua. Nah, pada hakikatnya kita kan lahir di dunia ini karena perantara orang tua. Kalau kita hidup di dunia itu tanpa orang tua kita itu mesti kita tidak akan lahir. Nah, dari situlah sikap yang harus kita lakukan kepada orang tua untuk sebagai balas budinya kita itu dengan salah satu cara yang dijelaskan di Quran surat Al-Isra. Nah, ini ada hubungannya dengan penjelasan dari Mbak Robi Abarlian terkait hadisnya ya Pak. Nah, dalam era yang maraknya saat ini Android, game atau online lainnya, banyak saya menjumpai peserta didik atau anak itu ketika disuruh misal hal sepele saja, disuruh ibunya untuk membeli misal garam atau terasi di warung, karena dia itu sedang asik bermain game, orang tua itu menyuruhnya untuk membelikan garam, tapi jawaban dari anak tersebut,
nantilah bu, inilah ini itu, banyak alasan karena dia itu sedang asik bermain game. Nah, bagaimana sih Pak cara agar peserta didik itu bisa menuruti apa perintah dari orang tua tersebut? Sedangkan sudah dijelaskan kan dalam surat Al-Isra bahwasanya membentak atau tidak mau atau apa itu termasuk tidak perbuatan yang tidak mulia. Gimana Pak sikap yang harus kita lakukan misal orang tua itu menanggapi anaknya yang seperti itu? Nah, jadi gimana caranya agar anak nurut kepada orang tua? Itu ada tugasnya pada kewajiban orang tua. Nah, nanti kalian kalau misalkan sudah menjadi orang tua, didiklah anak-anak kalian dari usia dini. Misalkan kita perhatian dan kita kita memfasilitasi semua kebutuhan anak itu perlu, tapi tidak dalam batas yang terlalu disayang atau dimanja. Kalau anak kita terlalu dimanja, nanti jadinya akan seperti itu ketika dewasa. Jadi sayang itu perlu, tapi harus ada batasannya. Untuk yang kedua adalah bisa. Nah, untuk kesimpulannya pembelajaran kali ini tidak usah panjang lebar, tidak usah berbelit-belit. Kita sebagai anak adalah diwajibkan untuk menghormati orang tua, karena orang tua adalah orang yang sangat berjasa pada kehidupan kita. Bilang kepada orang tua ketika disuruh saja tidak boleh, apalagi membangkangnya atau berkata kasar lainnya. Nah, dari pernyataan tersebut sudah dapat ditafsirkan bahwa jangan sampai kita sebagai anak itu menyakiti hati orang tua, karena apabila itu terjadi, orang tua akan murka dan orang tua akan marah kepada kita. Nantinya kehidupan kita selanjutnya akan penuh dengan penyesalan, karena rito orang tua itu adalah sebuah kunci kesuksesan atau keberkahan dan keberhasilan hidup kita ke depannya. Jadi jangan sekali-kali kita sebagai anak membangkang, apalagi berlaku keras terhadap orang tua. Baiklah, untuk pelajaran kali ini kita cukupkan sekarang karena waktunya sudah habis, dan terima kasih untuk partisipasinya. Semoga kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.